Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah dengan akhiran NIM 071. Saya perwakilan dari kelompok kebagian tugas menjelaskan tentang pengaturan suara dalam berpidato. Yang ada cara memproduksi suara yang baik dalam berpidato. Yang pertama yaitu melenturkan organ artikulasi. Menurut Oh Shu Yang, banyak orang yang berbicara namun lafal yang diucapkan tidak tepat. Hal ini bisa terjadi karena kebiasaan yang salah. Untuk memperbaikinya harus dengan latihan menggerakkan organ artikulasi dengan benar. Perlu melakukan latihan sesering mungkin dengan bunyi-bunyi yang dapat mengaktifkan bibir, rahang, dan lidah untuk melenturkan organ artikulasi. Yang pertama yaitu bibir, yaitu ma, ba, ta. Yang kedua yaitu rahang. Rahang ini latihannya yaitu untuk ta, na, da. Yang lidah yaitu la, li, lu. Dan hidung yaitu hong, kong, song. Yang kedua yaitu melatih pernapasan. Napas diperlukan untuk menghasilkan suara yang bergema. Tempat kursus berbicara biasanya mendorong untuk melakukan pernapasan perut yang sebetulnya tidak perlu dipelajari secara khusus. Kita dapat melakukan dengan mengeluarkan suara pah sambil tersenyum. Dengan teknik tersebut, penutur akan merasakan diafragma terbuka lebar dan napas menjadi lebih dalam. Metode pernapasan perut dapat menyokong bunyi vokal yang lebih stabil, panjang, dan bertenaga. Bunyi vokal yang dihasilkan dari pernapasan perut dikatakan lebih baik karena dapat menstabilkan suara dan menghemat tenaga. Yang ketiga, melatih getaran garis tulang pipi. Seseorang yang bertulang pipi lebar akan memiliki suara yang dalam. Semakin lebar tulang pipi, suara yang dihasilkan akan lebih menggema seperti kontrabas. Latihan ini dapat dilakukan dengan mengucapkan vokal a, o. Suara akan menggetarkan tulang pipi, suara a akan memperlebar rongga suara, dan suara o akan membentuk bibir dengan tegas. Yang keempat yaitu berbicara dengan jelas. Berbicara dengan jelas merupakan hal mendasar bagi seorang pembicara. Orang yang ingin menjadi penyiar maupun announcer biasanya berlatih artikulasi dengan berbicara sambil menggigit pulpen. Cara yang dilakukan adalah dengan menggigit pulpen atau pensil, namun memastikan tetap ada ruang gerak bagi lidah lalu bersuara. Yang kelima, jangan berbicara dengan cepat. Untuk menghasilkan suara sedang yang optimal, tempo bicara harus diatur dengan baik. Saat berbicara di hadapan orang banyak, misalnya pidato atau presentasi. Kadang tempo suara kita tersengal-sengal, tidak teratur, dan akhirnya menghancurkan segala persiapan kita. Tempo atau ritme suara sangat berpengaruh terhadap kualitas berbicara. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu lakukan pemanasan. Sebelum berbicara di depan banyak orang, mungkin dengan mengatur pernapasan dan menggerakkan badan agar aliran darah segar, menambah rasa sehat dan percaya diri. Yang kedua yaitu berlatih dengan membaca koran yang beritanya agak panjang. Hal ini dapat dibaca berulang-ulang dan beberapa baris dibaca dengan cepat. Dan trik dari saya yaitu tentang pengaturan suara saat berpidato. Yang pertama yaitu kita harus melakukan latihan artikulasi dengan yang benar, dan intonasi dengan jelas, dan ritme yang pas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu pengaturan raut muka dan gerak tubuh dalam berpidato. Nah, menurut Dale Carnegie dalam bukunya yang berjudul How to Win Friends and Influence People, Carnegie menekankan bahwa pentingnya kontak mata dengan audiens. Nah, kontak mata yang baik dapat menunjukkan bahwa pembicara percaya diri dan tertarik dengan audiensnya. Carnegie juga menyarankan agar pembicara menggunakan senyum untuk menunjukkan keramahan dan membangun hubungan dengan audiensnya.
Selain itu juga, Carnegie merekomendasikan agar pembicara menggunakan gerak tubuh yang terbuka dan alami untuk menghindari kesan kaku dan tegang. Jadi, ekspresi wajah serta gestur tubuh merupakan bagian penting dalam penyampaian pidato yang efektif. Keduanya dapat membantu kita untuk menarik perhatian audiens, kemudian membantu untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dengan jelas. Selanjutnya ada tips dan trik dalam pengaturan raut muka dan gerak tubuh dalam berpidato. Tips dan trik dalam raut muka. Yang pertama adalah tersenyumlah dengan tulus. Senyum yang tulus akan membuat kita terlihat lebih ramah dan approachable, sehingga audiens akan lebih mudah menerima pesan kita. Yang kedua adalah jaga kontak mata dengan audiens. Nah, kontak mata yang baik akan membuat kita lebih percaya diri dan bersemangat, serta menunjukkan bahwa kita peduli terhadap audiens kita. Kemudian yang ketiga adalah gunakan ekspresi wajah yang sesuai dengan pesan yang kita. Jika kita ingin menyampaikan pesan yang serius, gunakan ekspresi wajah yang serius. Jika kita ingin menyampaikan pesan yang lucu, maka kita menggunakan ekspresi wajah yang lucu. Kemudian ada hindari menggunakan ekspresi wajah yang negatif. Nah, ekspresi wajah yang negatif seperti cemberut, marah, atau bosan akan membuat kita terlihat tidak menarik dan tidak profesional. Selanjutnya ada tips dan trik dalam gerak tubuh. Yang pertama adalah berdirilah dengan tegak dan bahu ke belakang. Nah, pada postur tubuh yang baik akan membuat kita terlihat lebih percaya diri dan berwibawa. Yang kedua adalah gunakan gerak tubuh yang alami dan tidak berlebihan. Nah, gerakan tubuh yang berlebihan akan membuat kita terlihat gugup dan tidak profesional. Yang ketiga adalah gunakan gerakan tangan yang membantu Anda menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Nah, gerakan tangan yang tepat dapat membantu kita menekankan poin-poin penting dalam berpidato. Yang terakhir adalah hindari gerakan tubuh yang negatif. Nah, gerakan tubuh yang negatif ini seperti menggoyangkan kaki, menggigit kuku, atau bermain rambut. Nah, hal ini akan membuat kita terlihat tidak fokus dan tidak profesional. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjut oleh saya, Muhammad Akbar Maulana Dedi, dengan NIM 210621100054. Saya akan membahas tentang teknik penghafalan isi pidato. Teknik penghafalan. Penghafalan termasuk dalam 4 metode berpidato, yaitu metode memoriter. Nah, dalam metode ini, seorang pembicara itu harus mempersiapkan naskah pidato terlebih dahulu, dan harus menghafal itu secara rinci, runtut, dan juga berstruktur. Berbeda dengan metode naskah yang melibatkan membaca naskah saat berpidato. Jadi metode naskah itu kita membawa naskah gitu saat kita akan menyampaikan pidato kita. Sedangkan untuk penghafalan sendiri, yaitu memoriter, kita tidak akan membawa sebuah naskah, karena kita itu akan mengingatnya di dalam pikiran kita. Seperti itu. Menurut Saiful Bahri Jamarah, menghafal adalah kemampuan jiwa untuk memasukkan learning, menyimpan attention, dan menimbulkan kembali dan memberi hal-hal yang telah lampau. Jadi Saiful Bahri Jamarah adalah seorang penulis, juga akademisi dan ahli pendidikan yang telah berkontribusi dalam bidang psikologi belajar dan strategi mengajar. Nah, menurut Saiful Bahri Jamarah, tadi kan ada 3 tahap, yaitu learning, pemahaman, yaitu kita harus memproses, memasukkan informasi ke dalam ingatan kita. Ini melibatkan pemahaman terhadap materi yang akan dihafal. Seperti itu. Untuk caranya ada beberapa cara, yaitu dengan membaca penuh perhatian. Kita membaca naskah yang sudah kita buat dengan fokus dan memahami betul apa isi dan pesan yang akan disampaikan kepada audiens. Selanjutnya menggunakan asosiasi, yaitu menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah ada.
bisa juga menggunakan visualisasi, itu membayangkan materi dalam bentuk gambar atau skema, yaitu untuk pemahaman atau learning. Selanjutnya ada penyimpanan atau retention, itu proses menyimpan informasi dalam ingatan jangka panjang. Jadi kita menyimpan informasi tersebut dalam jangka panjang. Caranya bagaimana? Caranya ya bisa dengan repetisi, yaitu ulangi materi secara berkala untuk memperkuat ingatan kita. Bisa juga dengan menggunakan mnemonik, yaitu menggunakan akronim, singkatan atau kalimat yang mudah diingat. Intinya itu seperti kata kunci lah. Di setiap paragraf itu di dalam naskah, jika kita ingin mengingatnya itu ada kata kunci yang sangat mudah diingat bagi kita, dan akhirnya dengan kata kunci itu kita bisa melanjutkan apa yang akan disampaikan kepada audiens. Seperti itu. Itu untuk penyimpanan. Selanjutnya yang ketiga yaitu remembering atau menimbulkan kembali, yaitu proses mengakses kembali informasi yang telah disimpan. Beberapa teknik yang dapat membantu dalam tahap ini itu dengan flashcard, itu membuat kartu dan dengan pertanyaan di satu sisi dan jawaban di sisi yang lain gitu. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Itu untuk melatih ingatan juga. Selanjutnya juga bisa dengan metode loci, yaitu menghubungkan informasi dengan lokasi fisik tertentu, entah itu dengan lokasi tempat audiens berpidato dan lain sebagainya. Jadi perlu diingat bahwa setiap orang itu memiliki preferensi dan gaya belajar yang berbeda. Jadi beberapa orang itu mungkin lebih efektif dengan metode tertentu, sementara yang lain lebih bisa dengan metode yang lain atau pendekatan yang lain gitu. Kuncinya adalah sebagai seseorang yang mungkin belum tahu passion atau kita itu mantapnya atau enaknya itu menggunakan metode apa, kita kuncinya ya harus mencoba berbagai teknik dan menemukan yang paling cocok untuk diri kita, seperti itu. Nah, menurut kelompok juga ya setiap metode yang akan dipakai oleh seorang orator atau pembicara harus dipelajari terlebih dahulu perihal karakteristik pada metode tersebut. Jadi setiap metode itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kita tidak mungkin akan menggunakan satu metode tapi kita tidak tahu karakteristiknya seperti apa. Kalau seperti itu kita akan pusing, kita akan campur aduk dan entah apa jadinya. Jadi kita harus mengetahui karakteristiknya juga, seperti itu. Nah, karena setiap metode itu juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, termasuk metode memoriter. Nah, kelebihan karena sekarang kita akan membahas memoriter tentang penghafalan. Jadi kita bahas fokusnya kepada penghafalan ini saja, yaitu memoriter. Nah, memoriter juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari teknik penghafalan isi pidato yaitu yang tak lain adalah memoriter, itu kelebihannya ada 3. Itu pertama ada kredibilitas, itu menghafal seluruh isi pidato menunjukkan kredibilitas dan persiapan yang matang. Jadi pendengar akan lebih percaya pada pembicara yang menguasai materi, seperti itu. Yang kedua, kontak mata. Nah, tanpa naskah, pembicara dapat lebih leluasa berinteraksi dengan pendengar melalui kontak mata. Ini memperkuat daya persuasi atau bisa meyakinkan lah bagi para pendengar, karena kita itu bisa berpidato dengan melihat atau kontak mata dengan para audiens seperti ini. Jadi kita bisa lebih leluasa lah gitu jika tanpa naskah. Kelebihan yang ketiga itu kesinambungan, yaitu pidato terasa lebih lancar dan terstruktur karena tidak ada gangguan membaca naskah, seperti itu.
di setiap ada kelebihan, pasti ada juga kekurangan. Nah, kekurangan untuk teknik penghafalan isi pidato ini, yang pertama, risiko lupa. Jika pembicara pelupa atau gugup, risiko lupa isi pidato meningkat. Ini dapat mengganggu alur pidato. Saya sendiri juga pernah merasakan saat akan mengikuti lomba berpidato di saat MTS. Kalau tidak salah, saya sudah menghafal gitu. Sudah hafal nih dari sebelumnya, sudah menghafal dan secara berkala lah menghafal, tiap hari sudah menghafal. Nah, setelah pas hari hari lomba tiba, saya maju ke depan karena saya juga demam panggung atau gugup seperti itulah. Jadi saya hanya ingat bagian pembuka saja dan penutup. Isinya saya tidak ingat sama sekali. Jujur, saya merasa malu di depan karena memang itu juga pengalaman pertama saya dalam mengikuti lomba, dan sampai sekarang belum pernah mengikuti lomba pidato lagi. Jadi jujur gugup dan tidak percaya diri pada diri kita itu sungguh akan menghambat bagi kita yang akan menggunakan teknik penghafalan naskah seperti ini. Jadi kalau memang ingin menggunakan teknik penghafalan, kita itu pertama ya memang harus jangan gugup. Kita harus percaya diri, dan pelupa sih sifat manusia sih. Tapi insya Allah kalau usaha, insya Allah bisa sih diminimalisasi gitu. Selanjutnya yang kedua itu keterbatasan kreativitas. Nah, menghafal secara harfiah dapat menghambat kreativitas dan improvisasi. Jadi pembicara itu mungkin terjebak dalam pola yang sama. Jadi hanya terpaku kepada naskah tersebut seperti itu. Lalu kekurangan yang ketiga, persiapan yang intensif. Jadi menghafal itu memerlukan waktu memang, dan latihan yang cukup. Tidak semua orang memiliki kemampuan menghafal yang sama. Karena meskipun naskahnya sama, seperti si A menghafal tentang C, si B juga menghafal tentang C, nantinya setelah A dan B ini disuruh tampil, pastinya akan ada perbedaan. Entah itu improvisasi seperti apa, itu tergantung dari situasi dan mental pada orator itu juga, seperti itu. Jadi kesimpulannya, teknik penghafalan isi pidato memoriter itu bisa efektif jika pembicara itu memiliki kemampuan menghafal yang baik atau daya ingat yang kuat seperti itu. Dan pembicara juga telah mempersiapkan diri dengan matang seperti itu. Jadi kalau memang tanpa persiapan, itu akan susah jika menggunakan teknik penghafalan atau memoriter ini. Tuh. Ada beberapa tips dan trik dalam teknik penghafalan isi pidato. Sebenarnya mungkin ada banyak ya, tapi mungkin yang dapat kelompok atau saya sebagai perwakilan kelompok bisa menyampaikan beberapa teknik, dan mungkin jika setuju alhamdulillah, jika memang tidak setuju atau mungkin ingin menggunakan tips dan trik yang lain juga tidak apa-apa. Jadi yang pertama ada tips atau trik ya, itu bisa membagi pidato menjadi bagian-bagian. Jadi bisa dibagi per paragraf, mungkin paragraf gitu. Jadi menggunakan teknik. Nah, jadi kalau membagi pidato menjadi bagian-bagian ini, kita itu memisahkan pidato menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diingat. Entah itu mungkin maunya satu kalimat, tapi kalau satu kalimat itu mungkin kependekan ya. Satu paragraf lah, satu paragraf
Jadi kita itu menghafal dari paragraf 1 dulu, lalu paragraf 2, paragraf 3 dan selanjutnya gitu. Jadi setelah kita bagi itu kan kita harus fokus untuk menghafal satu bagian sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya. Jadi kita sudah menulis naskah nih. Nah, kita sudah menulis naskah, selanjutnya kita akan menyampaikan kepada audiens pada hari berikutnya, mungkin setelah 1 minggu. Jadi kita ada persiapan masih banyak, kita bisa membagi bagian pidato ini menjadi bagian-bagian seperti per paragraf lah. Kita akan menghafal per paragraf. Kita fokus ke satu paragraf. Fokus, kalau sudah menghafal satu paragraf, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Kita fokus terus seperti itu, berulang gitu. Bisa juga dengan teknik mnemonik. Itu gunakan teknik mnemonik ini seperti membuat akronim yang disebutkan oleh Saiful Bahri tadi. Itu membuat akronim atau kata kunci untuk membuat kita itu mudah dalam mengingat poin-poin penting dalam pidato, seperti itu. Misalnya buat akronim dari kata-kata kunci dalam pidato Anda. Mungkin pidato tentang pendidikan, lalu kata kuncinya apa? Mungkin kata kuncinya siswa, bagaimana menjadi siswa teladan, bagaimana akhlak, mungkin ya kalau membahas akhlak juga, bagaimana akhlak kepada yang lebih muda, kepada yang lebih tua. Itu mungkin bisa jadi kata kunci untuk kita agar kita itu bisa ingat dan akan menyampaikan apa gitu kepada audiens gitu. Juga bisa melatih diri kita dengan rileks, yaitu menghafalkan naskah sambil santai. Bisa sambil ngemil, atau setelah makan, atau mungkin sambil minum es gitu. Jadi kan ini kan menghafal. Jadi kita tidak perlu mengekspresikan diri dulu gitu. Kita jadi santai dulu, kita menghafal sambil makan gitu. Enak. Nah, kalau udah hafal baru kita praktekkan langsung. Praktek di mana? Praktek di depan kaca itu juga bisa, lebih enak. Jadi usahakan untuk tidak terlalu tegang dalam menghafal gitu. Jadi kita itu tidak perlu, ini gimana nanti kalau aku hafal, ini gimana? Kita tidak perlu. Jadi kita itu harus santai. Kita bawa santai, menghafal itu harus santai gitu. Intinya. Tadi juga. Lalu ada juga tips mungkin dengan jangan istirahat sebelum menghafal. Jadi kita itu memberikan dorongan untuk diri kita gitu. Pokoknya sebelum saya menghafal satu paragraf ini, saya tidak akan istirahat gitu. Jadi setelah menghafal satu paragraf, bolehlah istirahat beberapa menit gitu. Jadi kita memang memberikan tantangan kepada diri kita yang istirahat, tapi bukan 24 jam gak istirahat, bukan. Maksudnya itu setidaknya berikan waktulah 1 jam, 2 jam untuk menghafal gitu. Maksudnya itu jeda itu bukan jeda menghafal satu paragraf, paragraf lain itu nunggu 1 jam 2 jam, bukan. Maksudnya itu kita itu punya waktu sendiri, entah itu 1 jam atau jam untuk menghafal naskah yang akan kita sampaikan, seperti itu. Anggaplah kan itu kan sama halnya juga belajar gitu. Jadi kita harus memiliki waktu sendirilah. Mungkin kalau malam, mungkin dari jam 7 sampai jam 8 akan hafalan pidato, ya udah hafalan gitu. Kalau belum selesai, jangan istirahat gitu. Bukan berarti gak boleh istirahat gitu. Istirahat kalau udah selesai, kan cuma 1 jam sampai 2 jam latihannya, mungkin seperti itu. Setelah itu menyatukan semua setelah menghafal. Nah, tadi kan tipsnya kalau memang mau diambil tadi kan menghafal dari paragraf ke paragraf gitu kan.
Jadi setelah berhasil menghafal semua bagian, itu mencoba menyatukan menjadi satu pidato yang utuh. Jadi latihan ini membantu memastikan bahwa kita itu mengingat urutan dan alur pidato secara keseluruhan. Jadi seumpama mau menggunakan tips yang menghafal tiap paragraf itu satu-satu, kita ya paragrafnya itu ya harus diurutkan memang. Agar apa? Agar kita itu juga gak salah gitu. Takutnya malah paragraf ini terus disambung sama paragraf 1 disambung langsung ke paragraf 3, paragraf keduanya hilang gitu. Jadi untuk mempermudah juga ya, meskipun dibagi ya tetap itu urutannya. Tapi ya kadang memang dari kitanya sendiri yang lupa ya gak masalah, yang penting mau belajar gitu. Dan untuk terakhir mungkin untuk diri kita sendiri yang ingin menjadi orator, pembicara, dan berhadapan dengan audiens langsung, itu harus percaya diri, tidak boleh gugup, karena kalau gugup itu bisa membuyarkan semua apa yang kita ingat. Lalu mungkin bisa juga memperbanyak belajar untuk kosakata baru seperti itu dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teknik penghafalan isi pidato. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Karakteristik pemakaian gaya bahasa dalam berpidato menurut Lange dan Short 1981 mengemukakan bahwa gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa dalam konteks tertentu oleh orang tertentu dan untuk tujuan tertentu. Maka dari itu gaya bahasa memiliki beragam jenis, yaitu gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, gaya bahasa berdasarkan pilihan nada, serta gaya bahasa berdasarkan pilihan kalimat. Gaya bahasa yang pertama yaitu gaya bahasa berdasarkan pilihan kata. Gaya bahasa berdasarkan pilihan kata yaitu yang pertama gaya bahasa resmi. Bahasa resmi ini biasanya digunakan untuk acara-acara formal. Yang kedua yaitu bahasa tidak resmi. Bahasa tidak resmi yaitu gaya bahasa yang biasanya digunakan untuk di acara-acara yang tidak formal. Yang ketiga yaitu gaya bahasa percakapan. Gaya bahasa percakapan yaitu adalah gaya bahasa yang tidak selalu menggunakan tata bahasa yang benar. Lalu yang kedua yaitu gaya bahasa berdasarkan nada. Gaya bahasa berdasarkan nada yaitu gaya sederhana. Yang kedua gaya mulia dan bertenaga. Dan yang ketiga yaitu gaya menengah. Gaya sederhana yaitu menggunakan nada yang sedang-sedang atau nada yang sederhana. Lalu yang kedua gaya mulia dan bertenaga. Yang ketiga yaitu gaya menengah. Lalu gaya bahasa selanjutnya yaitu gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat. Yang pertama ada gaya bahasa klimaks, antiklimaks, paralelisme, antetesis, dan repetisi. Jenis-jenis gaya bahasa tersebut perlu dipelajari oleh seorang pembicara yang ingin melakukan pidato. Dalam beberapa penelitian, jarang sekali ditemui pidato yang hanya menggunakan satu gaya bahasa saja. Contohnya artikel berjudul Gaya Bahasa Teks Pidato Bahasa Indonesia pada acara Muhadharah di pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Dua Lumut yang menggunakan gaya bahasa klimaks, paralelisme, repetisi, dan antithesis. Selanjutnya yaitu tips dan trik karakteristik pemakaian gaya bahasa dalam berpidato. Yang pertama yaitu gunakan kalimat yang ringkas, yaitu kalimat yang tidak bertele-tele. Yang kedua yaitu gunakan istilah dan angka spesifik. Contohnya pada jam 10 malam. Yang ketiga yaitu gunakan ungkapan yang memandu. Yang keempat yaitu gunakan istilah pendek, populer, dan umum. Yang kelima gunakan kata kerja aktif. Contohnya yaitu dengan menggunakan kalimat me di sebuah kata atau sebuah kalimat. Contoh dari kata kerja aktif yaitu dengan menggunakan kata saya melakukan berikut dibanding seseorang melakukan berikut. Selanjutnya yaitu
Gunakan teknik berpidato, perhatikan aliterasi, hiperbola, metafora, metonimi, personifikasi, pertanyaan retorik, dan simile. Ketujuh, gunakan ungkapan yang berhubungan dengan indera. Yang kedelapan, berbicara pada formalitas yang sesuai. Jadi, gunakan bahasa sesuai dengan keadaan atau suasana. Selanjutnya yaitu hindari kata asing, jargon, kata teknis, dan singkatan karena hal itu akan membuat audiens bingung. Selanjutnya yaitu hindari slang dan ungkapan vulgar. Hindari istilah dan ungkapan yang ofensif karena hal itu akan menimbulkan rasa tidak senang dari audiens. Selanjutnya yaitu gaya personal, menggunakan gaya sendiri. Lalu selanjutnya gunakan kata ganti orang, contohnya kata dia, saya, mereka, kami. Selanjutnya gunakan pertanyaan langsung. Selanjutnya ciptakan kesiapan, hilangkan kata yang melemahkan, hindari kata umum dan please. Lalu mainkan intensitas suara dengan derajat intensitas gaya yang berbeda-beda. Oke, baik. Di sini kita akan membahas tentang kerangka penyusunan isi teks pidato. Penyusunan kerangka isi teks pidato adalah langkah penting untuk memastikan pidato Anda terstruktur, jelas, dan efektif dalam menyampaikan sebuah pesan. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan lebih rinci mengenai tentang penyusunan kerangka isi teks pidato yang mencakup pembukaan, penyampaian ilustrasi atau fenomena faktual, pernyataan umum, dan argumentasi. Nah, yang pertama yaitu pesan pembuka dalam teks pidato. Pesan pembuka dalam teks pidato merupakan bagian penting yang berfungsi untuk menarik perhatian audiens, menciptakan suasana yang baik, dan mempersiapkan audiens untuk topik yang akan dibahas. Pesan pembuka yang efektif akan membuat audiens lebih siap dan tertarik untuk mendengarkan isi pidato. Nah, di sini ada beberapa elemen. Yang pertama yaitu salam pembuka, itu bertujuan untuk menghormati dan menunjukkan rasa terima kasih atas kehadiran audiens. Ya, seperti assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan lain sebagainya itu. Yang kedua, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini bertujuan untuk menghargai kesempatan yang telah diberikan oleh penyelenggara acara. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga yaitu memperkenalkan diri. Jadi memperkenalkan diri bertujuan untuk supaya audiens itu bisa mengetahui siapa kita dan apa tugas kita di pidato tersebut. Nah, yang keempat yaitu penyampaian tujuan pidato, yaitu memberikan gambaran singkat mengenai topik yang akan dibahas dan mengapa topik ini itu penting. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua yaitu penyampaian ilustrasi dalam teks pidato. Penyampaian ilustrasi dalam teks pidato adalah teknik yang digunakan untuk menjelaskan, memperkuat, atau memberikan contoh konkret tentang topik yang akan dibahas. Ilustrasi bisa berupa cerita, anekdot, analogi, atau contoh nyata yang relevan dengan topik pidato. Ilustrasi yang efektif dapat membantu audiens memahami dan mengingat pesan yang disampaikan dengan baik. Nah, di sini saya akan memberi pengertian ilustrasi secara singkat saja. Ilustrasi yaitu penggambaran atau contoh konkret yang digunakan untuk menjelaskan atau memperjelas suatu konsep atau argumen dalam sebuah pidato. Nah, di sini ini jenis-jenis ilustrasi. Yang pertama ada cerita atau anekdot, yang kedua ada analogi, yang ketiga ada contoh nyata atau fakta, yang keempat ada visualisasi. Untuk selanjutnya yaitu ada pernyataan umum dalam teks pidato. Pernyataan umum dalam teks pidato adalah bagian di mana pembicara menyampaikan informasi dasar atau konteks yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Bagian ini membantu audiens memahami latar belakang dan pentingnya topik tersebut sebelum pembicara masuk ke dalam rincian lebih lanjut dan argumen yang lebih spesifik. Fungsi dari pernyataan umum yaitu sebagai landasan yang kokoh untuk pidato dan mempersiapkan audiens
untuk menerima pesan yang akan disampaikan. Nah, seperti itu ya. Di sini tujuan dari penjelasan umum yaitu memberikan pemahaman dasar tentang topik yang akan dibahas, terutama jika topik tersebut kompleks ataupun teknis. Oke, yang kedua yaitu ada latar belakang. Latar belakang ini bertujuan untuk menyediakan konteks sejarah, sosial, atau lingkungan yang relevan dengan topik, dan ini membantu audiens memahami mengapa topik ini penting. Seperti itu. Yang ketiga yaitu kepentingan atau relevansi. Bertujuan menjelaskan mengapa topik ini penting bagi audiens dan mengapa mereka harus peduli. Yang keempat yaitu menyampaikan tujuan pidato. Ya Allah. Oke. Memberikan gambaran tentang apa yang akan dibahas dalam pidato, membantu audiens memahami tujuan dan dari presensi tersebut. Nah, di situ ya. Untuk yang terakhir yaitu ada argumentasi dalam teks pidato. Argumentasi dalam teks pidato adalah bagian di mana pembicara menyampaikan alasan-alasan, bukti maupun fakta dan penjelasan yang mendukung pesan atau poin utama yang ingin disampaikan. Argumentasi yang kuat dan logis membantu meyakinkan audiens tentang validitas dan pentingnya pandangan atau solusi yang diusulkan. Nah, pengertian argumentasi yaitu penyampaian alasan atau bukti untuk mendukung sebuah pernyataan, klaim, atau pendapat dalam sebuah pidato. Struktur dari argumentasi sendiri yaitu ada klaim atau pernyataan, ada alasan, ada bukti dan data, dan terdapat penjelasan. Sekian, terima kasih. Menurut Ijarnako 2017, citra diri merupakan suatu penilaian pribadi terhadap perasaan berharga yang diekspresikan di dalam sikap-sikap yang dipegang oleh individu tersebut. Citra diri adalah persepsi tentang diri kita sendiri dan seringkali tidak disadari karena bentuknya halus dan abstrak, serta bersifat sebagai payung besar yang menaungi seluruh kecenderungan tindakan kita dalam bersikap. Membangun citra diri yang positif dalam berpidato adalah hal yang penting untuk mencapai tujuan komunikasi dan meninggalkan kesan yang baik pada audiens. Berikut adalah beberapa karakteristik penting dalam membangun citra diri saat berpidato. Yang pertama yaitu kredibilitas, yang terdiri dari pengetahuan dan keahlian. Tunjukkan penguasaan topik pidato dengan menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan terkini. Gunakan data, statistik, dan contoh yang kredibel untuk memperkuat argumen. Kemudian, pengalaman dan keterlibatan. Bagikan pengalaman pribadi atau profesional yang relevan dengan topik pidato. Tunjukkan bahwa kita memiliki passion dan komitmen terhadap topik tersebut. Selanjutnya ada keterampilan berbicara. Gunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Berbicaralah dengan suara dan intonasi yang jelas. Yang kedua ada kepercayaan diri, yang terdiri dari sikap dan bahasa tubuh. Tunjukkan sikap yang positif dan antusias. Jaga kontak mata dengan audiens dan gunakan bahasa tubuh yang terbuka dan ramah, serta hindari terlihat gugup atau ragu-ragu. Kemudian, ketegasan dan kejelasan. Bicaralah dengan suara yang tegas dan jelas. Hindari berbisik atau berbicara terlalu cepat. Pastikan audiens dapat mendengar dan memahami Anda dengan baik. Lalu, kemampuan mengatasi kegagalan. Tetap tenang dan profesional jika terjadi kesalahan atau interupsi. Jangan panik dan gunakan humor atau improvisasi untuk mengatasi situasi yang tidak terduga. Kemudian yang ketiga ada kehangatan dan koneksi, yang terdiri dari antusiasme dan semangat.
Tunjukkan antusiasme dan semangat terhadap topik pidato supaya bisa menular ke audiens dan membuat mereka tertarik untuk mendengarkan. Lalu ada humor dan cerita. Gunakan humor yang tepat dan cerita yang menarik untuk membuat pidato Anda lebih hidup dan relatable. Kemudian yang keempat, ada keaslian dan kejujuran yang terdiri dari gaya berbicara yang natural, yaitu berbicara dengan cara yang natural dan otentik. Hindari menggunakan bahasa yang terlalu formal, dan kejujuran serta integritas, yaitu bersikap jujur dan terbuka dalam menyampaikan informasi dan ide. Hindari membuat klaim yang berlebihan atau menyesatkan. Yang terakhir ada kesediaan untuk berbagi, yaitu bersedia untuk berbagi pengalaman dan pemikiran pribadi. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang otentik dan relatable. Membangun citra diri yang positif dalam berpidato membutuhkan latihan dan dedikasi. Dengan terus mengembangkan karakteristik tersebut, kita dapat menjadi pembicara yang lebih efektif dan menarik, serta meninggalkan kesan yang positif dan tahan lama pada audiens. Tips dan trik untuk membangun citra diri dalam berpidato, yaitu 1. Berlatihlah secara teratur. Semakin kita sering berlatih, semakin percaya diri dan nyaman saat berpidato. Yang kedua, minta umpan balik, yaitu dengan meminta umpan balik dari orang tentang pidato kita. Gunakan umpan balik tersebut untuk terus meningkatkan kemampuan. Yang ketiga, belajar dari pembicara lain, yaitu dengan dengarkan dan pelajari dari pembicara lain yang kita kagumi. Perhatikan bagaimana mereka membangun citra diri mereka dan terapkan teknik-teknik yang efektif dalam pidato kita sendiri. Dengan menerapkan karakteristik dan tips-tips yang saya jelaskan tadi, kita dapat membangun citra diri yang positif sebagai pembicara yang kredibel, percaya diri, hangat, autentik, dan efektif. Pilih topik yang relevan kepada audiens. Anda dapat memilih topik yang bisa digunakan dalam sehari-hari. Contohnya itu seperti audiens itu Anda hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jika seperti itu, maka audiens lebih senang, audiens lebih akan mendengarkan, lebih memahami apa yang sedang dibicarakan atau yang sedang dipidatokan. Yang kedua yaitu gunakan cerita dan anekdot untuk mengilustrasikan poin Anda. Nah, ini akan dapat mempermudah Anda dalam menyampaikan sebuah pidato dan juga menyampaikan sebuah informasi yang sedang Anda bicarakan. Yaitu gunakan bahasa yang emosional dan deskriptif. Jadi, Anda dapat menggunakan bahasa yang emosional dan juga deskriptif ini. Nah, hal ini digunakan untuk mempengaruhi audiens agar audiens itu lebih perasaan, lebih emosional. Ini tujuannya untuk membangkitkan para perasaan. Untuk yang keempat, Anda dapat menggunakan suara yang bervariasi. Ini bisa menggunakan nada tinggi ataupun nada rendah. Jangan sampai menggunakan nada yang monoton. Jika sampai itu terjadi, nanti audiens akan mudah bosan dan tidak akan bisa fokus kepada pembicaraan yang sedang Anda bicarakan. Yang kelima yaitu ajukan pertanyaan kepada audiens. Jadi di sini audiens dan Anda bisa saling timbal balik. Ajukan pertanyaan yang juga relevan agar audiens juga dapat berpikir dan juga berpartisipasi. Yang adalah menggunakan kontak mata dan juga bahasa tubuh yang ramah dan juga sopan. Nah, jika Anda berpidato, maka Anda supaya menatap audiens dan juga dengan bahasa tubuh yang sopan agar Anda juga bisa diperhatikan oleh audiens tersebut dengan ramah. Yang ketujuh yaitu Anda bisa menggunakan humor yang sesuai. Tetapi Anda harus hati-hati, jangan sampai menggunakan humor yang sekiranya tidak pantas atau bisa menyinggung para audiens tersebut. Yaitu berlatihlah pidato dengan serius dan sungguh-sungguh. Nah, dengan Anda berlatih pidato, maka kepercayaan diri Anda akan tinggi
Anda tidak akan malu lagi. Anda bisa berlatih pidato menggunakan cermin atau hadap-hadapan dengan cermin, bisa juga dengan lawan bicara. Ya, itulah tips dan trik untuk meningkatkan emosional audiens dalam pidato. Terima kasih.